Alkisah di daerah pesisir Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Dondo. Di antara penduduk kampung itu ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri bersama seorang anak mereka. Sang suami bernama Pak Daisala, sang istri bernama Dai Sumandi, sedangkan sang anak bernama Darmaji. Suatu hari keluarga kecil itu pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Nabu yang terletak di tengah laut. Mereka pergi ke pulau itu untuk mencari kina dengan menggunakan perahu. Setiba di pulau itu, Pak Daisala meninggalkan perahunya di bibir pantai tanpa ditambatkan. Saat mereka masuk ke pulau itu, tiba-tiba air laut pasang sehingga perahunya hanyut terbawa gelombang laut. Ketika hari mulai senja, mereka bermaksud pulang ke perkampungan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perahu mereka sudah tidak ada lagi di pantai. "Ayah, kemana perahu kita?" tanya Darmaji kepada ayahnya dengan kaget. Pak Daisala tidak menjawab. Ia hanya tertegun memandangi gelombang laut yang terhempas di bibir pantai. Ia sangat menyesal karena tidak menampatkan perahunya sebelum masuk ke dalam pulau itu. "Maafkan ayah, nak. Ayah lupa menambatkan perahu kita sehingga terbawa gelombang air laut pasang," jawab Pak Daisala dengan penuh penyesalan. "Lalu bagaimana caranya kita pulang ya?" tanya istrinya bingung. "Entahlah Bu, ayah juga tidak tahu harus berbuat apa," jawab Pak Daisala. Keluarga kecil itu akhirnya terdampar di pulau itu. Agar tidak terendam air laut yang semakin naik, mereka mengumpulkan batu dan kemudian menyusunnya sampai tinggi. Setelah itu mereka berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa segera menolong mereka. Doa mereka pun terkabulkan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seekor ikan yang disebut ikan payol mendekati mereka. "Wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, merapatlah ke tumpukan batu ini," pinta Pak Daisala. Ikan payol itu pun meliuk-liukkan ekor pertanda bersedia menolong mereka. Ia kemudian merapatkan tubuhnya pada tumpukan batu itu. Begitu ia merapat, Pak Daisala bersama istri dan anaknya segera naik ke atas punggungnya. Namun, ikan payol itu tidak mengantar mereka pulang ke perkampungan, melainkan membawa mereka mengarungi laut selama 7 hari 7 malam. Ajaibnya, ketika orang tersebut tidak pernah merasa haus dan lapar. Pada hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Tanpa mereka duga, ternyata ikan payol itu bisa berbicara layaknya manusia. "Cukup sampai di sini, saya mengantarkan kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana," ujar ikan payol. Sebelum pergi meninggalkan ketiga orang tersebut, ikan payol berpesan agar mereka memberi nama tempat itu dengan nama Payol. Sementara itu, Pak Daisala dan keluarganya semakin bingung harus berbuat apa, karena tempat itu sangat sepi seperti tak berpenghuni. Mereka pun mulai merasa lapar. "Ayah, aku lapar," kata Darmaji. Setelah melihat ke sekeliling, Pak Daisala tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan. Oleh karena itu, ia pun mengajak istri dan anaknya untuk beristirahat sejenak. Ia akan mencari makanan setelah beristirahat. Baru saja merebahkan tubuh di bawah sebuah pohon yang rindang, tiba-tiba mereka mencium bau asap. Pak Daisala pun segera terperanjat dari tempat istirahatnya. "Hai, apakah kalian mencium bau asap?" tanya Pak Daisala kepada istri dan anaknya. "Benar ya, aku pun mencium bau asap itu," sahut istrinya. "Ada asap berarti ada api. Ada api berarti ada orang yang menyalakannya," pikir sang ayah. "Tidak salah lagi, tempat ini pasti ada penghuninya. Ayo kita cari sumber asap itu." Ketiga orang itu segera mencari sumber asap tersebut. Baru beberapa langkah berjalan, mereka pun menemukan sebuah perapian yang baru saja dinyalakan. Semakin yakinlah mereka bahwa ada orang selain mereka di sekitar tempat itu. Setelah melihat sekelilingnya, tak seorang pun manusia yang mereka lihat.
Namun tiba-tiba seorang kakek muncul dari balik rimbunan pohon jagung. Orang itu ternyata orang Taijo, penduduk pertama di tempat itu. "Hai, kalian siapa dan kenapa bisa berada di tempat ini?" tanya orang Taijo itu. Pak Daisala pun memperkenalkan diri dan keluarganya, kemudian menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga mereka bisa sampai di tempat itu. Ia menyampaikan pesan dari ikan payol agar tempat itu diberi nama Kampung Payol. Orang Taijo pun itu setuju, sejak itulah bernama Kampung Payol. Mereka pun akhirnya menetap dan berkebun di kampung itu hingga saat ini. Keturunan Pak Daisala tidak diperkenankan makan ikan payol, bahkan mereka tidak diperbolehkan menyentuh ikan yang pernah menolong mereka. Sementara itu, nama Kampung Payol diubah oleh penjajah Belanda menjadi Kampung Si Payol. Inilah asal-usul Kampung Payol. Terima kasih telah mendengarkan kisah Dongeng Rakyat Nusantara. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share dan aktifkan loncengnya agar di setiap ada channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.